Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Faith Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai hipertensi. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 atau bisa juga melalui email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. Edwin Setiabudi, SPPD KKV Finasem. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular dari Rumah Sakit Jantung Jakarta. Kita sapa dulu Dr. Edwin yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Edwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya pasti sehat, alhamdulillah, iya, tenang alhamdulillah juga ya dok ya. Biar kondisinya tuh kalau lagi tenang tuh pasti tensinya juga insya Allah stabil gitu ya dok ya. Harapannya belum tentu juga. Belum tentu padahal ya, tapi ya insya Allah harapannya seperti itulah dok ya. Yeah. Dok, ini soalnya ngomong-ngomong soal hipertensi gini dok, kalau kita nih ya orang awam ya baca-baca artikel lah gitu ya simpelnya. Itu kan kalau menemukan kata hipertensi tuh disebut-sebut sebagai katanya silent killer lah gitu ya dok ya gitu. Orang seringkali nggak menyadari ternyata dia tuh tensinya tinggi gitu ya. Tahu-tahu dia sudah mungkin ada penyakit yang bisa dibilang nih ada komplikasinya termasuk jantung juga gitu ya dok ya. Sehingga jadi beresiko ke kesehatannya, ke nyawanya gitu ya dok ya. Sebetulnya hipertensi itu apa sih sehingga kita juga disebut-sebut juga harus mengetahui angkanya kita tuh berapa. Mengapa demikian dokter? Iya. Jadi pada pagi hari ini para pemirsa sekalian, saya ingin sedikit sharing mengenai istilah hipertensi yang mungkin sudah sangat familiar, kita sering dengar. Kalau dari katanya saja, hiper itu artinya berlebih. Nah, sementara tensi itu adalah tekanan darah. Jadi kalau begitu hipertensi itu berarti ada hubungan dengan angka, betul. Ya, jadi kalau hipertensi, kita harus tahu berapa tekanan darah yang normal pada manusia. Nah, yang jadi masalah adalah ternyata tekanan darah itu diukur dengan menggunakan alat yang kira-kira sepadan dengan mengukur di dekat lokasi jantung, tepatnya di aorta. Nah itu suka ada angka, katanya ada angka yang atas, ada angka yang bawah, apa tuh. Kalau yang atas itu disebutnya sistolik, artinya tekanan darah diukur ketika jantung memompa. Nah itu, jadi muncullah angka yang katanya batas atasnya berapa. Kemudian kalau yang bawah, angka bawah, itu menunjukkan diastolik. Ketika jantung itu mengisi kembali. Kan jantung kita memompa, mengisi. Nah, ketika memompa itu tekanannya adalah yang sistolik. Ketika mengisi kembali itu yang diastolik. Nah, untuk secara mudahnya tekanan darah normal itu tidak boleh sistoliknya lebih dari 140. Sementara diastoliknya jangan lebih dari 90 mm air aksa. Nah, jadi kalau bilang bagaimana nih ada yang tekanan darahnya 160 tapi bawahnya 60, itu masuk hipertensi enggak? Yang seperti itu disebutnya hipertensi juga, karena pengertiannya tekanan darah normal itu bukan hanya yang atas atau yang bawah, tapi bisa juga kedua-duanya. Jadi bisa, dan itu nanti kita akan lebih jelaskan lebih lanjut. Yang jelas untuk hipertensi ini disebut silent killer. Nah, artinya pembunuh yang diam-diam. Ya. Kenapa diam-diam? Gitu ya? Ya, karena ternyata hipertensi itu khususnya di Indonesia
itu adalah angka kejadian penyakit yang paling tinggi, ya, yang paling tinggi, dan itu rata-rata di atas 20% penduduk Cukup di tinggi Indonesia. Nah, kalau kita mengacu kepada riset dasar kesehatan tahun 2018, Riskesdas ya. Riskesdas, itu ternyata provinsi yang paling tinggi angka hipertensinya di Indonesia, tahu nggak? Gimana? Kalimantan Selatan. Oh, mengapa demikian, dokter? Wah, itu yang perlu kita cari lebih jauh ya. Karena di Kalimantan Selatan mungkin konsumsi garamnya tinggi mungkin. Terkait dengan lifestyle terkait dengan gitu ya, makanannya. Dok, ya? Oh. Kemudian juga dari aktivitasnya ya, atau dan sebagainya. Kita akan bahas nanti. Itu angkanya sampai 44%. Tinggi dong. Berarti kan kalau begitu, kalau ada orang Kalimantan Selatan ketemu 2 orang, salah satu kayaknya hipertensi. Tuh gitu ya, ini berdasarkan riset loh gitu ya, Dok ya. Kemudian kalau yang paling rendah di Indonesia itu ada di Papua. Oh, Papua gitu ya. Papua itu sekitar 22%. Jadi simpelnya tadi tekanan darah tuh ada yang sistolik, diastolik, yang atas, bawah, terus ada batasnya tadi 140/90 gitu ya, Dok ya. Dikatakan demikian yang tergolong hipertensi gitu ya. Atau ada istilah ini nggak, kan diabetes ada prediabetes, sekarang prehipertensi gitu ya. Mendekati 140, mendekati 90 juga udah hati-hati nih, wanti-wanti nih gitu ya. Jadi bagaimana, Dok? Ada istilah prehipertensi. Jadi prehipertensi itu kalau sudah 130/85 mepet-mepet gitu ya. Sudah mepet-mepet itu sudah prehipertensi. Bahkan di atas 80 itu sudah masuk ke kategori prehipertensi. Kalau kita mengacu kepada banyak sekali panduan yang mengenai hipertensi ini. Kita bisa mengacu ke WHO, ya, Badan Kesehatan Dunia. Bisa juga mengacu ke dari ACCAH dari Amerika, ataupun dari ESH dari Eropa, ya. Jadi itu berbeda-beda sedikit lah. Tapi kurang lebih ya tapi tadi kurang ya. lebih sama, patokannya di sekitar segitu. Dan kita harus punya target pengobatan. Jadi kalau misalkan seseorang menderita hipertensi, itu harus diturunkan sampai batas berapa? Nah, kita harus tahu seperti itu. Kenapa? Karena hipertensi itu memberikan komplikasi terhadap 5 organ di dalam tubuh kita. Bahkan 5 tuh ya, nggak tanggung-tanggung loh. Nggak tanggung-tanggung. Pertama, itu organ yang bisa terkena adalah otak. Ya, bentuknya biasanya stroke atau apa. Kemudian yang kedua itu jantung. Jadi jantungnya bisa membesar, menebal, kemudian akhirnya mudah lelah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu organnya adalah ginjal. Nah, jadi hipertensi itu erat kaitannya dengan ginjal, bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan cuci darah. Oh ya Allah. Ya, gara-gara hipertensi yang tidak tertangani. Penyakit ginjal hipertensi gitu ya, Dok. Betul. Dan yang keempat itu organ yang terkena adalah mata. Bisa mengakibatkan kebutaan akibat dari hipertensi. Yang terakhir yang tidak bisa diabaikan itu adalah pembuluh darah di perifer, maksudnya di tungkai. Jadi ke kaki, ke lengan. Nah, itu juga bisa mengakibatkan komplikasi penyakit yang kita tidak bisa abaikan. Jadi bahayanya begitu ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, tadi ya ke otak, mata, jantung, ginjal, pembuluh darah perifer gitu ya, Dok ya. Betul. Berarti sebetulnya tadi kan, di daerah Kalsel banyak nih kasusnya, Papua lebih sedikit gitu. Ini berdasarkan riset seperti itu, berdasarkan penelitian ya, Dok ya. Sebetulnya kalau dipikir-pikir berarti ini kaitannya ke memang genetik yang lebih dominan, atau sekali lagi ya tadi ya pola makan kita yang tadi mungkin tinggi garam, atau memang bentuk tubuh gitu ya. Jadi kan banyak yang perlu dievaluasi ya, Dok ya, terkait dengan hipertensi ini, karena seringkali tidak bergejala secara spesifik. Orang seringkali juga kelupaan periksa juga karena nggak ada gejala sih, nggak taunya hipertensi beresiko gitu ya, Dok ya. Jadi bagaimana, dokter? Jadi kita harus mengenal bahwa penyebab hipertensi itu ternyata sangat banyak, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ya, tadi sudah disebutkan mengenai masalah genetik, masalah postur, obesitas, ya. Terus kemudian juga masalah adanya penyakit-penyakit yang menyertai yang beresiko, seperti misalnya diabetes, atau juga ada permasalahan dengan gangguan dari lemak
lipid ya. Nah, itu Lipid yang ya, masalah kolesterol dan lipid ya. sebagainya seperti itu. Terus kemudian bisa juga karena faktor-faktor yang sebetulnya tidak bisa terlihat. Misalnya faktor psikis, ya, orang yang stres. Stres emosional ya dok? Ya, dan itu juga bisa akibat misalnya karena pola tidur yang tidak benar, terus jarang berolahraga dan sebagainya. Jadi aktivitas fisik ya? Aktivitas fisik. Jadi itu faktor-faktor yang bisa mempengaruhi seseorang untuk menjadi hipertensi. Dan yang jadi permasalahan adalah ternyata dalam satu hari satu malam setiap orang tekanan darah itu tidak pernah sama, selalu berubah-ubah, dipengaruhi oleh aktivitas ataupun apapun yang bisa mempengaruhi, sehingga kita tidak dapat mengatakan seseorang ini menderita hipertensi hanya dengan satu kali pengukuran. Dinamis soalnya dok ya? Ya, karena dinamis, sehingga tampaknya nanti di segmen berikut saya ingin membuktikan bahwa banyak sekali banyak sekali anggapan masyarakat yang selama ini ya tidak sejalan, kurang tepat, ya, kurang gitu ya. tepat ya. Nah, nanti kita bisa coba untuk berinteraksi, sedikit tes lah. Apakah benar atau tidak? Oh, apakah benar atau tidak gitu ya. Jadi kalau begitu kita jeda dulu aja sebentar ya. Nanti dilanjutkan di segmen berikutnya untuk lebih detailnya lagi seperti apa ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih dan masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Edwin Setiabudi, SPPD KKV Finasem. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular dari Rumah Sakit Jantung Jakarta untuk membahas mengenai hipertensi. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau melalui email kami tentunya di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dr. Edwin, lanjutkan kembali ya dok ya, diskusi atau perbincangannya lah gitu. Sebelum menunggu slide gitu ya, ini kan sebetulnya hipertensi itu kan bukan penyakit yang menular gitu, penyakit infeksi gitu ya, tapi kan kasusnya tadi tinggi gitu ya dok ya kalau dipikir-pikir gitu. Jadi memang terkait dengan lifestyle yang perlu dievaluasi atau faktor resiko lainnya juga yang perlu kita sadari ya dari masing-masing orang, sehingga kita perlu tahu tadi ini angka kita berapa nih, tekanan darah yang atasnya ataupun yang bawahnya gitu ya dok ya, supaya kita lebih aware, terhindar dari komplikasi yang kita khawatirkan tadi ya dok ya. Nah ini ada slide yang bisa ditampilkan dulu satu persatu, coba. Nah, slide tentang hipertensi hari ini akan berbicara tentang apa, dokter? Bisa dimulai kali ya, dok ya? Ini penjelasan berdasarkan slide-nya. Silakan. Baiklah para pemirsa dan para sahabat dari Rumah Sakit Jantung Jakarta. Ini saya tampilkan satu slide yang merupakan pertanyaan yang umum, ya. Tapi seringkali kita atau saya selaku dokter di Rumah Sakit Jantung Jakarta mendapat pertanyaan serupa seperti ini. Jadi pertanyaannya sederhana saja. Mengukur tekanan darah menggunakan alat ukur manometer air raksa di rumah sakit, itu apakah lebih tepat dibandingkan dengan mengukur tekanan darah di rumah secara mandiri menggunakan alat ukur yang digital, yang menggunakan batu baterai? Nah, bagaimana dok? Jadi bagaimana tuh? Betul nggak? Benar atau salah? Jadi mengukur tekanan darah di rumah sakit itu lebih tepat dibandingkan mengukur tekanan darah sendiri di rumah. Nah, jawabannya adalah salah. Wih, salah. Itu udah seperti ujian ya? Survei. Nah, kenapa disebut salah? Karena pertama, tadi saya sudah sampaikan bahwa mengukur tekanan darah seseorang itu banyak faktor yang mempengaruhinya. Nah, seringkali orang datang ke rumah sakit, itu belum apa-apa sudah takut dengan lingkungan rumah sakit. Ngeliat dokternya aja udah takut ya? Apalagi lihat ada orang pakai baju putih, waduh, sudah lah itu. Wah, ini dokter kan, ini jaketnya dokter. Ya, sehingga umum di dalam dunia hipertensi itu ada istilah white coat hypertension. White coat hypertension. Ya, apa itu white coat hypertension? Tekanan darahnya kalau di rumah diukur normal, ketika di rumah sakit tinggi. Nah, nanti pulang ke rumah normal lagi. Nah, itu white coat hypertension.
kebalikan dengan ada yang disebut max hypertension. Jadi kalau max hypertension itu tekanan darahnya di rumah tinggi, anehnya kalau diukur di rumah sakit rendah. Nah, kemudian gitu ya? Ketika pulang tinggi lagi. Nah, sehingga kalau dokternya tidak banyak bertanya gitu, tidak mendapatkan informasi yang cukup dari pasiennya, selalu mengatakan, oh tensinya bagus, padahal sebetulnya di rumah dia tinggi. Mungkin ada ini nggak dok, pen-trigger seperti aktivitas sebelumnya di rumah atau memang kondisi tadi stres emosional? Ya, jadi itu umumnya sih berkaitan dengan masalah psikis, ya. Entah apa yang menyebabkan di rumah dia jadi tensinya tinggi ya. Sementara kalau di luar gitu kok tensinya normal. Harus sering jalan-jalan kali ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang informasinya sebenarnya ini masalah mengukur tekanan darah itu tidak lagi digunakan yang air raksa karena air raksa itu ternyata tidak ramah lingkungan, sehingga sekarang kita tidak akan menemukan lagi alat ukur yang menggunakan air raksa. Nah, yang tepat sebenarnya lebih tepat adalah alat ukur digital karena alat ukur digital malah itu tidak dipengaruhi oleh kemungkinan human error. Kan kalau kita mengukur tensi harus pakai ada stetoskop, terus kemudian didengarkan. Nanti yang periksanya berbeda, hasilnya bisa berbeda. Jadi lebih human errornya lebih bisa diminimalisir gitu ya, dok, ya, dengan teknologi tadi ya, dok, dengan teknologi tadi. Jadi yang benar adalah gunakanlah alat ukur digital, tetapi yang kalau sebaiknya sih dimiliki sendiri di rumah, tetapi tentunya harus rutin alat ukur digitalnya dilakukan kalibrasi. Ya, jadi setiap 6 bulan dibawa ke tempat beli alat ukur tersebut, kemudian dilakukan kalibrasi peneraan supaya tetap akurat. Tapi untuk pengukuran tensinya sendiri, apakah memang setiap hari ya dok gitu, atau mungkin tidak mesti sampai setiap hari diukur gitu, karena nanti malah jadi kepikiran terus nih sama hasilnya yang berubah-berubah nih gitu ya. Bagaimana dok? Ini berkaitan dengan pertanyaan yang berikutnya. Nah, coba slide selanjutnya. Kita lihat slide selanjutnya. Ini benar atau salah? Mengukur tekanan darah dengan posisi berbaring itu lebih tepat dibandingkan dengan mengukur tekanan darah dengan posisi duduk. Bagaimana tuh dok? Nah, ini ternyata salah. Ya, jadi yang benar justru adalah mengukur tekanan darah itu harus dalam keadaan posisi duduk idealnya. Mengapa demikian? Karena alat manset yang kita pasang di sini itu harus sejajar dengan jantung. Nah, dan harus diposisikan dengan senyaman mungkin. Jadi yang disebut senyaman mungkin itu adalah posisinya posisi duduk, pun itu harus sambil bersandar. Jadi bukan duduk. Banyak aturannya. Kita bisa lihat dalam slide berikutnya. Coba slide berikutnya juga ya. Ya, ini cara ideal mengukur tekanan darah adalah dengan posisi duduk dan dilakukan sendiri di rumah. Nah, kemudian kapan dilakukannya? Apakah sepanjang hari beberapa kali? Enggak. Ya ampun. Ya, jadi itu mentang-mentang beli alat ukur tekanan darah dan dinyatakan hipertensi, dia periksa kapan saja. Ternyata setiap kali diperiksa tensinya tinggi terus. Lama-lama alatnya dipasang di leher nanti. Ya, jadi ada aturannya. Nah, aturannya itu dikenal dengan istilah home blood pressure monitoring. Home blood pressure monitoring. Ya, mengukur tekanan darah dari rumah. Nah, itu dilakukan selama 7 hari sebelum kontrol ke dokter. Jadi kalau para pemirsa akan melakukan kontrol ke dokternya misalnya Senin depan. Nah, maka mulai hari Minggu, nah itu silahkan dicatat, dilakukan pengukuran sehari 2 kali. Bagaimana cara melakukannya? Cukup ribet. Yang pertama adalah periksalah di pagi hari dengan catatan pada pagi hari itu tidak mengkonsumsi kopi, tidak melakukan aktivitas fisik 30 menit sebelum dilakukan pengukuran. Kemudian belum mengkonsumsi obat anti hipertensi kalau memang dia harus minum obat ya. Nah, terus kemudian duduk
tenang di ruangan yang hening, tidak boleh dalam yang ruangan yang bising. Nah, kira-kira 1 sampai 3 menit santai dulu, atau bahkan boleh sampai 5 menit juga. Nah, terus kemudian evaluasi. Apakah dirinya ketika akan melakukan pemeriksaan itu dalam kondisi bete atau tidak? Kalau misalnya dalam kondisi kurang nyaman perasaan seperti itu, lebih baik di skip, tidak usah periksa. Jadi tidak boleh periksa dalam keadaan marah, gitu nggak boleh. Dan kemudian juga untuk melakukan pemeriksaan, selain duduknya harus santai, bersandar, terus kemudian tangan diletakkan di meja dengan alat kita pasang. Itu memasangnya harus sesuai dengan postur. Jadi kalau posturnya obes, gemuk gitu, maka harus dengan alat yang sesuai, nggak boleh dipaksakan. Terus kemudian kalaupun sudah terpasang mansetnya, jari kita ini harus bisa masuk. Jadi nggak boleh terlalu ketat. Jadi patokannya itu ya? Ya, nggak boleh terlalu ketat, nggak boleh terlalu longgar. Nah, kemudian kaki itu harus menjejak. Harus menjejak, tidak boleh menyilang. Jadi menyilang beda hasilnya. Hasilnya beda tuh. Hasilnya jadi beda, mesti ya. nggak disilangkan ya? Nah, tidak disilangkan. Terus kemudian kalau kira-kira sudah nyaman, oke, lakukan mulai pengukuran. Selama pengukuran tidak boleh berbicara. Terus tidak boleh menahan ingin ke toilet. Nah, pokoknya harus serileks mungkin. Susah lah. Tapi ya dibikin santai aja Ya, sebetulnya. dibuat santai sebetulnya. Terus ujian. Nah, Banyak kemudian aturan. setelah itu dilakukan pemeriksaan, pengukuran, nanti muncul angkanya. Nah, berapa kali diukurnya? Diukurnya itu 3 kali. Dalam satu waktu. Diukur 3 kali dengan jarak 1 menit. Jadi ukur, nanti ketemu angkanya, 140/90. Catat, terus kemudian tunggu 1 menit, ukur lagi. Nah, kemudian catat lagi, ukur lagi, catat lagi. Yang diambil datanya adalah dari 3 pengukuran, itu 2 yang terakhir. Yang gitu ya, pertama dibuang, yang 2 terakhir itu dirata-ratakan. Catat aja. Dirata-ratakan tuh dari yang 2 terakhir ya? Misalnya kalau satunya 150/90, satunya 140/80, berarti ditulisnya 145/85, seperti itu. Gitu ya, cara menghitungnya gitu ya, Itu Dok ya? hari Minggu pagi, ya hari Minggu pagi. Kemudian untuk yang sorenya tidak seketat aturan Minggu, yang pagi. Jadi yang sorenya berarti kan boleh dong udah makan obat itu, terus pokoknya asal ukur lah. Sorenya kira-kira sekitar 12 jam jaraknya, lakukan lagi pengukuran, cukup di rumah. Nah, begitu seterusnya selama 7 hari. Jadi kita akan mendapatkan data 14 hasil pengukuran. Nah, data tersebut dibawa ke dokter. Jadi waktu sampai ke dokter, udah nggak usah mengandalkan untuk diukur oleh suster berapa tekanan darahnya, tapi datang ke dokter bawa catatan. Dok, ini hasil pengukuran saya 1 minggu. Nanti kewajiban dokternya merata-ratakan berapa sih. Dari angka-angka tersebut, kita akan mendapatkan berapa tekanan darah sesungguhnya pada pasien tersebut. Jadi yang sesungguhnya itu apa dari hasil rata-ratanya ini? Iya, dari hasil rata-rata tersebut. Itulah yang disebut dengan home blood pressure monitoring. Ada lagi slide berikutnya? Ya. Tentunya ada dong, masih ada kan? Nah, ini ya selanjutnya ya, benar atau salah? Betul. Jadi di sini coba di zoom deh. Ini agak kecil-kecil ya, kurang kelihatan dari sini ya, Dok ya. Iya. Mengukur jadi tekanan di sini darah benar atau salah mengukur tekanan darah mandiri seminggu sebelum kontrol ke dokter lebih tepat dibandingkan dengan mengukur tekanan darah di rumah secara mandiri setiap hari sepanjang bulan. Yang benar ya betul ya. Yang pertama cukup 1 minggu. Iya, yang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, Dok ya. Betul. Slide berikutnya slide berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan, benar atau salah menurunkan tekanan darah dengan makan makanan ala-ala Timur Tengah? Diet-diet yang tertentu nih gitu ya, Dok ya. Diet tertentu nih.
Bagaimana, sebenarnya Dok? bukan Timur Tengah, mungkin yang lebih terkenal Mediterranean. Mediterranean. Ya, Mediterranean diet ya. Itu lebih tepat dibandingkan menurunkan tekanan darah dengan makan makanan Nusantara. Nah, mana yang lebih bagus? Sering ya ditanyakan seperti itu ya, Dok ya? oleh Iya, pasien? kan pasien saya banyak dari berbagai suku bangsa Iya. di Indonesia Dan banyak ini. baca juga ya, Dok Iya, ya, banyak pasien baca. ya. Terus sampai ada yang bilang katanya, wah kalau orang Sunda pasti itu rendah tekanan darahnya. Ya karena makannya banyak makan daun katanya. Lalap ya. Lalap. Nah, Lalapan. ternyata ketika dilakukan pemeriksaan penelitian terhadap pola makan orang Sunda, ya, yang seperti itulah orang Sunda makannya kan banyak lalap. Ternyata konsumsi makan garamnya dalam satu hari itu mencapai 6 gram per hari. Padahal Badan Kesehatan Dunia WHO itu membatasi garam tidak boleh lebih dari 2,5 gram. Tinggi tuh. Wah, itu orang Sunda. Jangan tanya masakan yang lain Yang ya. pedas-pedas gitu. Ya, Itu kan kayak banyak misalnya bumbu. kayak misalnya dari Sumatera Iya, ya banyak yang kari gitu. Nah, itu Makan nasi Padang gitu, Dok. Nah, itu sudah Lauknya. dipastikan lebih tinggi lagi. Ya ampun, Nah, makanya dijarang-jarangin deh gitu ya. Oke, Bisa jadi- nggak ya? Jadi menjawab pertanyaan tadi, bagaimana dengan gaya makan Mediterranean lebih tepat? Jawabannya ternyata iya. Ya, ternyata pola makan mereka yang tinggal di sekitar Mediterranean tuh Laut Tengah ya, Laut Tengah. Itu kayak misalnya orang Yordania, orang Israel, atau kalau Eropanya itu Spanyol kayak seperti itu lebih sehat untuk masalah hipertensi. Sehingga ada istilah DASH approach. DASH itu dietary approach to stop hypertension. Jadi bagaimana pendekatan pola makan untuk menghentikan hipertensi. Nah, ternyata yang dijadikan role model untuk DASH diet itu adalah gaya-gaya Mediterranean. Jadi itu. influencernya gitu ya. Iya. Hipertensi gitu ya. Pasti Dok, ya. pemirsa penasaran seperti apa sih ya yang namanya DASH diet itu. Yang DASH diet itu silakan ditampilkan di slide. Oh, tapi coba ditahan dulu sebentar ya, Dok Ya. ya. Kita jeda dulu, nanti dilanjutkan barangkali ya di Ya, segmen selanjutnya ya, Dok ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Edwin Setiabudi, SPPD KKV Finasem. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular dari Rumah Sakit Jantung Jakarta untuk masih membahas tentunya mengenai hipertensi. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga melalui email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkap ada di bawah ini, silakan dilihat, dicatat dengan baik-baik, yaitu ada nama, alamat, usia, serta pertanyaan Anda. Jangan lupa juga bisa di-follow Instagramnya di @rsjantungjakarta. Nanti bisa ditampilkan ya, @rsjantungjakarta. Baik dokter, dilanjutkan kembali ya dok ya. Iya. Jadi tadi dokter udah ngegoda kita semua nih gitu, dalam artian tadi mau tahu tadi diet Mediterania itu seperti apa sih yang katanya baik untuk penderita hipertensi supaya tekanan darahnya jadi jauh lebih stabil. Coba slide-nya ditampilkan dulu sebentar sebelum kita masuk ke pertanyaan dari pemirsa yang melalui email ya. Oke, nah Ya, ini ada jadi DASH ini diet yang ya dok disebut dengan DASH diet. Jadi dietary approach to stop hypertension. Bagaimana pendekatan secara untuk gizi untuk menghentikan hipertensi. Jadi itu adalah dengan meningkatkan asupan yang sifatnya dari kalsium, magnesium, ya potasium, fiber. Ya mungkin para pemirsa sekalian itu ingin tahu apa sih kayak apa yang seperti begitu, nggak susah kok. Kacang-kacangan, nah itu bagus ya. Kacang-kacangan itu banyak mengandung magnesium. Terus yang pasti harus diet rendah garam. Diet rendah garam, upayakan supaya garamnya tidak lebih dari
sekitar 2 gram ya 2 sampai 3 gram lah per hari. Terus kemudian kendalikan kalau makanan mengandung lemak, cari lemak yang tidak jenuh ya. Jadi itu yang sumbernya dari nabati, itu lebih bagus. Oke, kita lihat slide berikutnya ya. Seperti apa tampilannya atau komposisinya. Nah, di sini kita menggunakan piramida makanan ya. Jadi yang tetap paling banyak itu porsinya adalah karbohidrat ya, karbohidratnya, tapi tidak dengan jumlah yang terlalu berlebih. Ya, upayakan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya? Jadi serat lah intinya. Ya, itu yang paling banyak. Nah, kemudian setelah itu baru karbohidrat. Dan di sini kalau dibicara karbohidrat, ya kalau kita bicara ala-ala Mediterranean ya mereka makannya gandum. Gandum lebih baik gitu dibandingkan dengan bubur misalnya ya. Kalau bubur itu gula gitu ya. Ya, itu pula kurang ini ya. Nah, terus kemudian juga perlu asupan banyak kacang-kacangan. Kacang-kacangan dan minyak itu upayakan adalah minyak yang sifatnya nabati. Ya, jadi kalau tadi dibilang katanya olive oil, oke, bagus olive oil. Tapi jangankan olive oil, minyak goreng yang sekarang aja, minyak apalah, minyak kelapa itu sebenarnya bagus. Dan itu adalah asam lemak yang tidak jenuh. Tetapi kalau minyak tersebut berulang kali dihangatkan, maka rantainya jadi pecah, jadi bisa jenuh. Jadi strateginya kalau kita mengkonsumsi minyak itu sebaiknya sekali aja. Bukan yang apa tuh diulang-ulang. Bukan yang diulang-ulang gitu ya. dihangatkan. Kalau misalkan membuat bubur kacang hijau terus kemudian dikasih santan, boleh. Tapi buatnya jangan terlalu banyak ya, sehingga tidak bersisa. Karena kalau bersisa nanti dihangatkan lagi, maka santannya itu akan pecah. Itu ya Nah, maksudnya. jadilah jadi rantai yang jenuh. Nah, kita akan lihat seperti apa tampilannya ya, slide berikutnya. Jadi begini ya, inilah yang disebut DASH diet ya. Di sini contohnya mungkin ini ada salmon kali ya, salmon yang kemudian dikasih ada banyak salad, ada kacang-kacangan, terus kemudian raspberry. Tuh Salada ya itu ya. Ya, terus kemudian dikasih juga minyak zaitun mungkin ya, minyak zaitun. Ya seperti inilah kira-kira. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin bisa dapat inspirasi cari-cari sendiri di internet banyak ya dok. Iya. Nah ini kemudian ini satu pertanyaan terakhir yang bisa pemirsa jawab. Kira-kira benar atau salah? Kalau banyak minum obat, ginjalnya akan sakit. Nah, itu lebih tepat dibandingkan dengan berhenti minum obat, ginjalnya malah sakit. Nah, jadi jangan salah. Yang benar yang mana coba? Jadi ternyata kalau orang sehat banyak minum obat, betul ginjalnya akan rusak. Karena obat tersebut akan diolah dan kemudian dibuang melalui liver, melalui hati atau melalui ginjal. Nah, tetapi untuk pasien hipertensi itu adalah kebalikannya. Justru berhenti minum obat maka ginjalnya akan rusak. Karena dengan berhenti minum obat, tekanan darahnya tidak akan terkendali dan akibatnya nanti bisa merusak organ ginjal. Tadi ya, dok, jadi sehingga yang mengatakan bahwa kalau minum obat itu obat hipertensi seumur hidup, jawabannya ya benar. Iya, artinya nggak usah takut dengan istilah apa tadi bisa merusak ginjal. Justru kalau nggak minum obat malah tadi tensinya tinggi bisa merusak ginjal. Maksudnya seperti itu ya. Oke, dokter, kita move on ya ke pertanyaan dari pemirsa sekarang. Jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa dokterku atau dari sahabat RS Jantung Jakarta ya. Ini yang masuk melalui email kami di dokterku@alsinta@yahoo.co.id. Pertanyaan pertama ini dari Kopipah ya, usia 23 tahun dari Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Perkenalkan, nama saya Kopipah, usia 23 tahun dari Karawang. Izin bertanya dokter, apakah obesitas bisa
menyebabkan hipertensi gestasional, dokter? Spesifik sekali ya pertanyaannya ya. Terima kasih dokter. Atau mungkin ini sedang hamil atau mungkin bertanya secara umum aja. Bagaimana tanggapan dokter ya? Hipertensi gestasional ini bisa nggak sih dipengaruhi oleh tadi obesitas? Apalagi usianya masih 23 tahun. Mungkin ini dialami sendiri ataupun dialami oleh orang terdekat. Tapi jawab secara umum dok, hipertensi gestasional sendiri seperti apa sih dok pengertiannya? Jadi hipertensi gestasional itu artinya dia mengalami kenaikan tekanan darah pada saat masa kehamilan sekitar persalinan sampai dia menyusui tapi di bulan-bulan awal aja. Nah itu masuk ke dalam kategori hipertensi gestasional. Dan itu penyebabnya adalah faktor lebih kepada faktor hormonal. Hormonal ya. Hormonal dan juga ada faktor lain, mungkin faktor genetik dan sebagainya yang bisa mempengaruhi kenapa kok kalau yang satu ini hamilnya nggak tinggi, yang ini hamilnya tinggi. Nah, kalau tadi dikaitkan dengan masalah obesitas, maka obesitas itu bukan sebagai penyebab, tetapi obesitas adalah faktor resiko yang mengakibatkan kemungkinan terjadinya resistensi hipertensi. Resisten hipertensi itu begini, sudah diberi obat, kok nggak turun-turun. Ditambah lagi obatnya atau dosisnya juga nggak turun-turun. Jadi terkesan susah sekali menurunkan tekanan darah. Nah itu salah satu penyebabnya adalah karena obesitas. Resisten. Jadi ini faktor resiko gitu jatuhnya. Iya, jadinya. Jadi salah satu penyebab seseorang sulit sekali diturunkan tekanan darahnya dengan obat-obatan itu karena adanya obesitas. Tapi ini lebih ke hormonal ya dok ya kalau betul, kalau yang hipertensi gestasional. Nah, ini untuk mengatasinya memang ada obat-obatan tertentu ya, tentunya aman untuk ibu hamil dan janinnya juga ya dok ya. Kan biasanya kan tak khawatir pengaruh ke janin atau enggak gitu ya. Ini biasanya dan tidak sedikit obat antihipertensi yang bisa berdampak ke janin. Jadi nggak boleh sembarangan, tidak boleh asal kalau si Anu menggunakan obatnya ini kemudian ikut diminum padahal kondisi sedang hamil. Nanti salah-salah malah jadi cacat janinnya. Ya Allah. Jadi ini konsulnya ke objin tetap ke dokter spesialis penyakit dalam ya dok ya. Baiklah. Jadi harus kombinasi semuanya gitu ya dok ya. Baiklah. Ini pertanyaan berikutnya dulu ya dari Bapak Budi Anto. Sekarang ini dari Bogor ya. Selamat pagi dokter, saya punya istri saat ini usia 30 tahun, berat badan 54 kg. Nah, dia punya tekanan darah tinggi 160/120. Sebagai info, dia pernah rekam EKG dan hasilnya normal dok, tidak ada kelainan ya. Pertanyaan saya bagaimana caranya agar tekanan darahnya kembali normal di usianya yang masih 30 tahun. Terima kasih dokter atas jawabannya. Nah, mungkin kalau usianya masih muda, apakah tetap harus konsumsi obat hipertensi seumur hidup atau sepanjang hidupnya gitu ya dok ya? Atau memang pendekatannya olahraga dulu deh atau makannya dijaga dulu deh gitu? Mungkin agak beda nggak sih dengan yang mungkin yang udah agak-agak usia lanjut gitu ya dok ya? Pendekatannya bagaimana dok? Ya, jadi pertama saya ucapkan terima kasih untuk Pak Budi nih yang memberikan pertanyaan tentang kenapa kok istrinya padahal EKG-nya normal ya. Dan dia tensinya sudah lama tinggi kok nggak turun-turun, padahal masih muda. Jadi jawabannya di rumah sakit kami, di Rumah Sakit Jantung Jakarta, itu ada fasilitas untuk medical check up, termasuk untuk kaitannya dengan hipertensi dan jantung. Jadi sebagai informasi, EKG saja tidak cukup. Nah, ada fasilitas pemeriksaan yang namanya echokardiografi atau USG jantung disebutnya ya. Jadi dengan USG jantung tersebut, kami bisa mengukur berapa ketebalan dari dinding jantungnya. Jadi dinding jantung di bilik kirinya itu diukur. Kalau memang ternyata tebal, itu menunjukkan bahwa hipertensinya sudah lama tidak terkontrol, dan itu sudah memberikan komplikasi ke jantung. Nah, kalau memang seperti itu, dibuktikan lagi juga dengan alat echokardiografi yang sama, kita melihat dari yang disebut dengan bagaimana fungsi Doppler dari jantungnya. Nanti akan didapatkan ternyata ada gangguan dari fungsi diastoliknya. Nah, jadi itu sebagai salah satu syarat seseorang bisa dikatakan penyakit jantung hipertensi apabila selain tekanan darahnya tinggi, juga terbukti ada penebalan dari dinding jantungnya, dan ada gangguan
fungsi dari diastolik. Jadi ketika jantungnya dia mengisi darah. Jadi itu kita bisa lakukan. Dan kenapa kok tensinya itu 160/120 tuh tinggi loh. Ya, itu termasuk kategori hipertensi urgensi. Artinya tekanan darahnya harus diturunkan dalam hitungan jam sampai hari. Nah, caranya bagaimana? Caranya dokternya akan memberikan obat, tidak mungkin diberikan satu jenis obat. Nah, bisa diberikan 2, kemudian dosis dinaik-naikkan sampai dosis maksimal. Bila diperlukan ditambah obat yang ketiga. Nah, kalau sudah ditambah obat yang ketiga dosis maksimal masih juga tidak tercapai, ini sudah harus dirujuk ke spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi untuk mencari jangan-jangan penyebabnya ada masalahnya di ginjal. Nah, kalau sudah ada penyebabnya di ginjal, ada cara-cara pengobatan yang bukan hanya dengan obat, tapi misalnya dilakukan tindakan ablasi, dilakukan pembakaran pembuluh darah di ginjal, ya dilakukan oleh tentunya dokter bagian kardiovaskuler. Tapi intinya memang pemeriksaan penunjang pelengkap tuh ada ada tahapan-tahapannya, ya, dok, ya? Disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing pasien. Terus nanti juga treatmentnya juga tentunya dari hasil pemeriksaan tersebut, begitu ya, dok ya? Iya, betul sekali. Oke, dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya, dok ya? Iya. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih dan masih mungkin kalau yang memang sudah tahu gitu ya, apakah ya tadi obatnya, tentu dietnya juga tadi udah dijelaskan juga, tapi tips yang lainnya juga bagaimana, dokter, supaya kita bisa melihat atau mengelola tensi kita ini secara lebih bijak gitu, lebih holistik melihatnya, begitu, dok? Iya. Jadi kepada para pemirsa, para sahabat Rumah Sakit Jantung Jakarta, kalau kita ingin terbebas dari kondisi hipertensi, itu ada tips-tips yang harus kita jalankan. Yang pertama adalah kita harus tahu kapan kontrol ke dokter. Dan apakah harus kontrolnya seberapa sering, nanti kita harus patuhi sesuai dengan yang diinstruksikan. Namun secara garis besar, kita bisa membuat patokan bahwa mereka yang usianya 50 tahun ke atas, maka medical check up. Jadi yang dimaksud medical check up itu adalah periksa menyeluruh kesehatannya tanpa ada keluhan. Jadi kalau misalkan ada keluhan, bukan medical check up namanya. Nah, medical check up itu dilakukan setiap tahun, setahun sekali. Berkala gitu ya? Setahun sekali. Kalau usianya antara 40 sampai 50 tahun, cukup dilakukan 3 tahun sekali. Sementara yang di bawah 40 tahun, itu bisa 5 tahun sekali. Jadi tidak perlu juga kita paranoid sampai setiap 3 bulan harus general check up dan sebagainya, nggak perlu ya. Jadi sesuaikan dengan usianya. Terus kemudian yang paling sulit dilakukan oleh para pemirsa yang merupakan perokok adalah harus menghentikan kebiasaan merokoknya. Karena bagaimanapun yang namanya hipertensi itu sangat dipengaruhi oleh dampak dari merokok. Nah, jadi stop rokok. Kemudian yang lainnya adalah harus rutin melakukan aktivitas fisik. Ya, aktivitas fisik itu apa sih? Aktivitas fisik itu patokannya adalah 3,5 sampai 7 jam per minggu. Ya, dilakukan tidak dengan cara berlari, jalan santai pun boleh, tetapi jalan santainya tidak boleh berhenti. Jadi nggak boleh kalau misalkan kita mau aktivitas fisik yang positif dengan jalan kaki selama 30 menit, tapi ada episode menunggu karena harus menyeberang jalan. Nah, itu dicicil gitu, dok. Ya, itu nggak bisa. 10 menit, ya. Terus nanti ngapain dulu? Nggak gitu ya, dok ya? Ya, bahkan sekarang trennya kan mungkin ibu-ibu itu senangnya saya jalan-jalannya di mall. Nah, kalau di mall kan itu ada naik pakai eskalator, berhenti dulu, itu hilang tuh. Jadi yang dimaksud aktivitas fisik yang positif itu adalah
terus walaupun tidak berlari, cukup berjalan, tapi jangan berhenti, kira-kira 30 menit per hari sampai maksimal 1 jam per hari. Nah, kemudian yang lainnya tadi saya sudah sampaikan bahwa masalah diet itu harus diperhatikan, upayakan untuk diet rendah garam. Betul. Dan ini tidak berlaku bagi yang sudah usia lanjut. Kalau sudah usia lanjut, sudah usia di atas 65 tahun, jangan membatasi garam lah. Kenapa? Karena mereka itu untuk makan saja sudah nggak mau. Nah, nanti kalau misalkan udah nggak mau makan, terus garamnya dikurangin atau nggak dikasih garam, wah gimana repot. Jadi biar kalau kecuali untuk yang usia lanjut. Dan yang terakhir, untuk para pemirsa itu sebaiknya kita bisa mengelola stres. Betul. Nah, stres ini bisa stres berupa fisik maupun psikis. Jadi kalau fisiknya, istilahnya kalau ada suatu pekerjaan fisik jangan terlalu berat. Terus kemudian kalau untuk psikisnya, ya ini salah satu solusinya contohnya adalah untuk kaum muslim, kan sekarang sedang bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Lakukanlah ibadah di bulan Ramadan ini dengan ikhlas, dengan maksud yang positif tentunya. Nah, itu nanti akan berdampak kepada stres yang bisa ditekan lebih baik lagi. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin dokter closing statementnya juga singkat saja mengenai hipertensi agar lebih jelas lagi. Silakan dokter. Ya, jadi sebagai closing statementnya bahwa hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi itu banyak dialami oleh masyarakat, namun seringkali tidak disadari, baik itu kondisi pada saat hipertensinya maupun dalam mengatasi komplikasinya. Sehingga perlu lebih banyak lagi edukasi yang harus kita lakukan agar mengenal, jangan sampai kita menjadi korban dari hipertensi. Oke dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses, sehat, dan berkah selalu untuk dokter Edwin ya. Ya pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayu Ningtyas beserta seluruh kru tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.